Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi oleh Iksan SY untuk kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas di SMK Negeri 1 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi oleh Iksan SY untuk kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas di SMK Negeri 1 Garut. Forest. Mushrooms grow amongst the roots of the trees where the wood mouse keeps her supplies. Their colourful caps are harbingers of autumn. There are over 3,000 types of fungi hidden beneath the forest floor, but we only ever see their fruiting bodies which appear above the ground. The caps are full of spores, custodians of the next generation. They flourish in the soggy leaf litter of a warm, wet autumn. Forest. Mushrooms grow amongst the roots of the trees where the wood mouse keeps her supply. Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai dengan morfologi dan struktur tubuh fungi. Untuk ciri-ciri dari tubuh fungi, ini adalah merupakan makhluk hidup yang termasuk kepada kelompok makhluk hidup yang tubuhnya disusun oleh banyak sel dan setiap selnya mempunyai inti yang sejati. Kemudian dinding sel dari fungi tersusun atas kitin dan glukan, juga dilengkapi dengan organel eukariot seperti ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk tubuh, fungi dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan khamir, dengan ciri-ciri tubuhnya cuma disusun oleh satu sel, ukuran lebar tubuhnya 1-5 mikrometer, dan panjangnya 5-30 mikrometer. Bentuk tubuhnya ada yang bulat, ada juga yang bulat telur. Juga ada yang memanjang atau berbentuk bola. Khamir juga tidak memiliki alat gerak, sehingga dia tidak bisa berpindah atau bergerak. Kedua adalah kapang. Kapang adalah jamur dengan bentuk tubuh yang disusun oleh banyak sel yang berbentuk seperti benang atau disebut dengan filamen. Tubuh atau talus dari kapang terdiri dari miselium dan spora. Miselium bebas dan tidak beraturan. Yang ketiga adalah bentuk tubuh dari jamur tersebut adalah bertubuh buah, di mana jamur bertubuh buah atau fungi bertubuh buah mempunyai tubuh yang besar, miselium tersusun dengan struktur yang padat dan teratur, bentuk tubuhnya beragam,
seperti berbentuk payung, mangkuk, bulat, atau berbentuk seperti kuping. Ini adalah contoh gambar dari jamur yang bisa kita temukan. Pertama, ini adalah bentuk dari sel khamir yang seperti ini. Ini adalah bentuk dari kapang. Dicontohkan ini adalah pada jamur penicillium dan ini adalah pada jamur tiram contohnya. Nah, bagaimana cara hidup dari jamur? Cara hidup dari jamur ini adalah secara heterotrof. Artinya jamur ini hidup dengan mendapatkan makanan yang sudah jadi yang berasal dari makhluk hidup yang lain. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Maka untuk itu dia mengambil makanan dari tubuh makhluk hidup lain. Apakah makhluk hidup itu sudah mati ataukah makhluk hidup itu masih hidup? Nah, yang berikutnya adalah bahwa jamur ini mengeluarkan semacam zat kimia dari dalam tubuhnya berbentuk enzim bernama enzim hidrolitik untuk menguraikan senyawa kompleks di sekitarnya menjadi senyawa yang sederhana. Jadi terjadi di sini proses anabolisme sehingga dapat diserap dan digunakan sebagai sumber makanan oleh fungi. Nah, tadi saya sudah membicarakan bahwa fungi mempunyai sifat heterotrof. Artinya dia mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Di mana di dalam tubuh makhluk hidup yang lain itu sudah terdapat zat makanan yang juga diperlukan oleh fungi. Nah, untuk itu dalam memperoleh makanannya, fungi ada yang mendapatkan dengan cara parasit, maka disebut dengan fungi parasitik, yaitu dia mendapatkan zat makanan dari sel-sel tubuh makhluk hidup yang merupakan tempat hidupnya sementara yang masih hidup. Contoh ini adalah jamur panu yang menyerang manusia. Kemudian fungi saprobik memperoleh zat makanan dari sisa makhluk hidup yang sudah mati. Seperti sisa makanan, bangkai hewan, sampah, ataupun makanan lainnya. Ada juga yang dengan cara hidup bersama. Dia mendapatkan makanan. Maka disebut dengan fungi mutualistik. Hidup bersama dengan organisme lain dan saling memberikan keuntungan. Ada kelompok lichen, di mana dia bersimbiosis antara jamur dengan cyanobacteria, dan mycorrhiza, simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian cara hidup fungi berdasarkan kebutuhan akan oksigen, maka dibedakan cara hidupnya ada dua. Ada fungi yang hidup dengan cara aerob, ini. Ada juga yang cara anaerob. Aerob ini berarti makhluk hidupnya memperoleh oksigen yang dibutuhkan langsung dari udara. Sedangkan anaerob, makhluk ini juga membutuhkan oksigen, cuma tidak mengambil langsung dari udara. Dia mengambil oksigen yang terikat pada senyawa lain. Diambil oksigennya sehingga senyawa lain itu rusak, biasanya berubah menjadi alkohol dan gula biasanya. Nah, contohnya apa? Contohnya kapang. Dia memerlukan oksigen. Oksigennya ini diambil langsung dari udara. Ada khamir. Dia tidak memerlukan tidak memerlukan oksigen langsung dari udara. Maka dikatakan di sini tanpa oksigen pun dia bisa hidup. Kalau ini kapang, dia membutuhkan oksigen yang langsung diambil dari udara. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana sekarang dengan cara reproduksinya atau perkembangbiakannya? Jamur dalam berkembang biak ini bisa melangsungkan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Pertama kita akan membicarakan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada jamur itu dilakukan dengan cara pembelahan. Pembelahan yang sama untuk ke intinya. Nah, ada juga yang selain pembelahan biner juga dengan pertunasan. Jadi artinya pembelahan biner terjadi cuma tidak sama ukurannya.
Kapang melakukan reproduksi aseksual dengan pembentukan spora. Jadi secara aseksual jamur bisa kita simpulkan dia bisa melakukan perkembangbiakan aseksual dengan pembelahan diri dan pertunasan serta dengan pembentukan spora. Ini adalah contoh bagaimana jamur berkembang biak dengan pertunasan pada sel ragi atau khamir, Saccharomyces cerevisiae contohnya. Ini adalah contoh jamur yang berkembang biak dengan menggunakan spora. Baik itu zoospora, azospora, atau oodia, atau chlamydospora. Kita bisa lihat di sini. Bagaimana dengan reproduksi aseksualnya, seksualnya? Reproduksi seksual pada jamur ditandai dengan pembentukan spora seksual. Spora seksual tersebut terbentuk dari peleburan dua inti yang berasal dari dua hifa yang berbeda. Hifanya itu ada yang disebut dengan hifa tipe positif dan hifa tipe negatif yang serasi secara seksual. Nah, di mana di dalam askospora nanti akan dibentuk spora bersel satu yang terbentuk di dalam kantung di sini, yang disebut dengan nama askus. Askusnya ini mengandung azospora. Pada basidiospora ini, di dalam basidiumnya ini dibentuk spora bersel satu. Sedangkan untuk zigospora, spora ini terbentuk apabila terjadi pertemuan dan peleburan dua ujung hifa yang serasi secara seksual. Adapun oospora, fungi ini memiliki struktur tubuh seperti betina yang nanti mempunyai alat namanya oogonium yang menghasilkan oospora. Nah, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi dari jamur. Jamur dalam klasifikasinya atau pengelompokannya dengan ciri-ciri yang sama tentunya, itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yaitu ada yang disebut dengan zygomicota, ascomicota, basidiomycota, dan deuteromycota. Masing-masing ini merupakan filum dari jamur. Ya, filum dari jamur. Kita mulai saja dari zygomicota. Zygomicota, tubuhnya tersusun dari hifa yang bertipe senositik atau aseptat. Jadi artinya hifanya itu tidak bersekat. Reproduksi aseksual zygomicota berlangsung dengan dihasilkannya sporangiospora oleh sporangium. Reproduksi seksual zygomicota terjadi ketika hifa dengan tipe berbeda, positif dan negatif berdekatan. Nanti akan menjadi zygospora. Contoh pada Rhizopus oligoporus. Nah, kalian bisa lihat ini adalah sporangiumnya yang di dalamnya terdapat zygospora. Nah, ini proses daur hidupnya, di mana penyatuan antara spora yang positif dengan negatif terjadi di sini, sehingga menghasilkan anak yang sifatnya 2N. Nanti anak yang 2N ini bisa membelah secara meiosis maksudnya, atau mitosis maksudnya, atau dia membelah nanti menjadi ada hifa positif dan negatif. Yang kedua adalah ascomicota. Tubuh ascomicota bersifat multiseluler, artinya dibangun oleh banyak sel. Tersusun atas hifa yang bersekat. Berbeda dengan zygomicota tadi yang hifanya aseptat atau tidak bersekat. Yang melintang hifanya atau bercabang. Reproduksi aseksual dengan beberapa cara. Mulai dari pembelahan biner, pertunasan, fragmentasi. Fragmentasi maksudnya adalah dipatahkan miseliumnya menjadi dua atau beberapa hifa dan nanti masing-masing tumbuh. Dan juga dengan pembentukan conidiospora. Reproduksi seksual fungi ascomicota diawali dengan adanya dua hifa yang berbeda, tipe positif dan negatif. Posisinya di mana? Posisinya di sini. Bisa kalian lihat. Ya.
Nah, ini dia daur hidupnya. Ini adalah saat dia berkembang biak secara mitosis. Nah, arti selnya sama semua, 2N. Nah, pada saat tertentu dia bisa bermeiosis, sehingga harus melakukan peleburan antara sel positif dan negatif. Ini contoh dari Ascomycota seperti Aleura, Helvelva, dan Tuber. Filum yang ketiga pada fungi, kingdom fungi, adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini adalah fungi bersel tunggal ataupun bersel banyak, bisa uniseluler atau multiseluler dengan tipe hifa yang bersekat atau septat. Tubuh buah terbentuk dari jalinan hifa yang reproduksi aseksual dilakukan melalui pertunasan atau membentuk keonidiospora. Reproduksi seksual dilakukan melalui pertunasan maupun pembentukan basidiospora. Nah, bisa kita lihat pada jalur hidupnya, daur hidupnya ini. Ini dia melakukan perkembangbiakan bisa secara seksual maupun aseksual. Jadi yang kita temukan adalah dalam bentuk 2N. Terakhir adalah filum Deuteromycota. Deuteromycota ini contohnya adalah Fusarium, Epidermophyton, dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah kelompok-kelompok jamur yang belum bisa diketahui bagaimana reproduksi seksualnya. Sehingga sering juga disebut fungi tidak sempurna. Semua fungi yang belum diketahui bagaimana reproduksi seksualnya, atau fungi yang tidak sempurna tersebut, maupun aseksualnya, maka dimasukkan ke dalam kelompok Deuteromycota. Ini setelah diketahui bagaimana dia bereproduksi secara seksual, nanti akan dimasukkan ke salah satu dari 3 filum yang lain. Apakah Zygomycota, Ascomycota, atau Deuteromycota. Nah, untuk saat ini dicukupkan sampai di sini untuk penjelasannya. Kita akan sambung dengan slide berikut. Nah, bagaimana peran jamur terhadap manusia? Kalau berbicara mengenai peran, tentu saja ada peran yang menguntungkan, ada peran yang merugikan. Peran yang menguntungkan terhadap manusia ini bisa membantu manusia semakin sehat. Nah, ada beberapa jenis fungi berperan sebagai bahan obat-obatan seperti penghasil antibiotik. Contohnya adalah Ganoderma species ini yang ada pada gambar yang saya tunjuk. Nah, ini. Atau yang seperti ulat, disebut jamur ulat. Nah, ini dia. Ya. Ini. Yaitu Cordyceps sinensis. Atau Trichoderma polysophorus dan Cylindrocarpon lucidum menghasilkan metabolit sekunder berupa siklosporin A yang berfungsi sebagai imunopresan, yaitu menekan daya tahan tubuh dalam menghadapi kuman penyakit. Tapi pada orang tertentu penyakitnya nggak ada, daya tahan tubuhnya atau zat imunnya ini terlalu banyak, malah merusak organ tubuh. Maka dengan menggunakan zat siklosporin A ini bisa dikurangi produksi zat daya tahan tubuh ini. Ini terutama orang yang menderita penyakit lupus. Nah, bagaimana dengan yang merugikan? Ini contoh-contoh yang merugikan yang bisa kita lihat pada gambar ini. Ini contohnya penyakit kaki atlet. Di mana penyakit ini adalah termasuk kepada mikosis kutan atau superficial, yaitu infeksi yang terjadi pada permukaan kulit manusia. Bisa permukaan kulitnya itu di sela-sela jari kaki, di kuku, atau di rambut. Kalau di rambut contohnya adalah ketombe. Contoh dari jamur yang menyerangnya adalah seperti Tinea pedis, ini untuk penyakit kaki atlet, atau dari kelompok Tinea yang biasanya menyerang pada bagian superficial atau permukaan kulit. Kemudian subkutan berarti dia menyerang jaringan kulit yang lebih dalam, masuk ke bawah kulit. Nah, contohnya pada yang seperti ini.
Ini serangan dari jamur. Ya, dia masuk ke dalam jaringan yang menghubungkan. Kadang-kadang malah masuk ke tulang. Contohnya adalah sporotrichlosis yang disebabkan oleh genus sporotrich. Nah, ini contohnya. Kemudian mikosis sistemik, yaitu infeksi yang terjadi pada organ internal. Jadi dia masuk ke dalam. Apakah itu ke jantung, ke ginjal, ke hati, ke usus dan sebagainya, yang bisa menginfeksi saluran pernapasan, pencernaan, ataupun saluran intravena, berarti di dalam pembuluh darah. Contohnya adalah histoplasmosis yang disebabkan oleh histoplasma capsulatum. Jadi penyakitnya adalah disebut histoplasmosis yang menyerang bagian darah. Baik, sampai saat ini cukupkan. Maka selanjutnya kita akan melakukan tes. Silahkan nanti dibuka tesnya dan dikerjakan dan bisa dilihat nilainya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.